Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sobat muda BMH, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Bulan yang sangat istimewa yang Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak ini. Sobat muda BMH, karena ini adalah bulan yang istimewa, tentu kita harus merencanakan, memanage bagaimana kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita untuk kita bisa mengatur waktu kita, memanage kehidupan dalam 24 jam sehari ini apa yang akan kita kerjakan. Tentu ini adalah sebuah hal yang penting karena sesungguhnya semangat itu tidak akan terus naik. Semangat itu kadang turun, semangat itu kadang naik, sehingga kita perlu memanage khusus bulan ini dengan sebaik-baik kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti contoh, kita sudah membuat kegiatan harian, jadwal harian, mulai dari sholat tahajud. Sangat sayang kalau di bulan Ramadan ini kita tidak maksimalkan untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat tahajud ini menjadi satu sarana yang sangat dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bisa menyampaikan, melantunkan doa-doa terbaik kita. Jadi kita programkan dalam setiap malam saya bisa bersolat tahajud. Yang kedua, kita mengatur waktu untuk bisa baca Al-Quran. Karena Allah akan memberikan pahala terhadap bacaan Quran kita. Satu hari kita bisa rencanakan, minimal kita bisa menyelesaikan 1 juz dalam 1 hari. Atau mungkin bisa lebih, 3 juz, 4 juz, yang sehingga dalam 1 bulan Ramadan kita bisa memasang target. Minimal saya bisa khatam 3 kali dalam bulan Ramadan ini. Ini perlu kita atur, sobat muda BMH. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengaturnya dengan sebaik-baik waktu, boleh jadi kita lalai. Dan kita juga sudah harus membuat satu komitmen, mengurangi jam berinteraksi dengan media sosial kita atau gadget kita. Kenapa? Karena kita akan memaksimalkan waktu kita untuk tilawah Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa menjalankan sholat berjamaah tepat waktu. Kita bisa ke masjid lebih duluan, menjalankan sholat-sholat sunnah, dan kita bisa ikut takbir ketika imam takbir. Dan kenapa kemudian kita harus memasang tekad itu? Karena Ramadan ini dihadirkan spesial untuk kita. Apatah lagi bagi kita yang bapak memang atau anak muda muslim, kita harus sholat berjamaah di masjid. Ayo kita pergi ke masjid. Lebih cepat dari hari-hari selain Ramadan. Kalau perlu menunggu azan di masjid, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Yang keempat, kita bisa mendawamkan untuk infak harian kita. Tidak mesti banyak. Berapa yang ada? Tentu lebih banyak, lebih bagus. Tapi dengan kita bisa berinfak setiap hari, tentu ini akan menjadi pundi-pundi pahala kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga infak ini yang kita kerjakan dengan ikhlas, Allah akan berikan balasan kepada kita. Tidak hanya itu sahabat muda BMH. Dengan fisik kita yang masih kuat, dengan pikiran kita yang masih segar, kita bisa berkontribusi terhadap banyak hal di momentum Ramadan ini. Makanya harus tetap semangat, harus terjaga semangat di Ramadan ini yang Allah hadirkan kepada kita. Ada satu spirit yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah memberikan semangat kepada kita semua sobat muda BMH. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
hayatan thayyibah, dan sesungguhnya kami beri balasan kepadanya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, apalagi ini bulan Ramadan, bahwa Allah sudah memberikan semangat bagi kita semua, bahwa kita laki-laki maupun perempuan, kalau kita beriman dan kemudian mengerjakan amal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Masya Allah. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sepenuh semangat, dengan sekuat tekad, dengan pengaruh kita untuk bisa maksimal di bulan Ramadan ini, menjaga tekad yang baik untuk kita konsisten, sehingga di akhir Ramadan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.